Bagi warga Depok, khususnya masyarakat Betawi, dipastikan mengenal dengan gong sibolong. Dia adalah alat musik khas Betawi yang mengiringi pertunjukan musik tradisional. Sebelum adanya musik modern, pertunjukan seni didominasi dengan adanya kelompok-kelompok tradisional gamelan yang memainkan alat-alat musik seperti gendang, gong, gambang, dan sebagainya. Alat musik Betawi ini dipengaruhi oleh adat Jawa, Sunda, dan Melayu Cina. Perpaduan itu yang kemudian melahirkan kelompok musik tersendiri dan menjadi ciri khas masyarakat Betawi. Gong Sibolong menjadi salah satu saksi bagaimana perjalanan musik tradisional Betawi tetap eksis. Gong Sibolong ini juga menjadi identitas warga Depok karena telah berumur lebih dari 4 abad. Dipukul, bunyi. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan bahwa sesungguhnya itu gong sibolong itu ditemukan di daerah Curugan. Kalau sekarang mungkin Karapila Mutiara itu sebelah kanan ada Curugan di situ. Dan ditemukan di situ. Kalau menurut cerita ya dari Pak Damong orang Ciganjur yang menemukan, bahkan karena kebetulan Pak Damong bukan orang seni dan dia berteman dekat dengan Pak Jerah, akhirnya gong itu diserahkan ke Pak Jerah untuk dilestarikan, dirawat gitu ya. Dan Pak Jerah itu ya memang sudah berganti-ganti dari Pak Jerah itu terus ke anaknya Pak Saning, anaknya yang lain Wa'iyot, kemudian juga Pak Haji Bahrudin. Nah, Pak Haji Bahrudin itu bapak saya. Haji Bahrudin yang agak lama di merawat gong sibolong ini, kemudian dialihkan setelah dia agak tua, udah sepuh, dialihkan ke Pak Kamsaat Maja, dan tahun 2005 diserahkan lagi ke Pak Buang Jayadi. Nah kemudian saya terakhir ini 2019 diserahkan untuk didaulat oleh rekan-rekan saudara-saudara ahli waris untuk menjadi ketua perangkat gamelan gong sibolong Pusaka Jaya ini. Pemerintah telah menetapkan gong sibolong sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Gong sibolong pertama kali ditemukan pada abad ke-18. Alat musik ini menjadi kesenian perpaduan tradisional antar berbagai budaya. Dinamakan gong sibolong karena memang waktu pertama kali ditemukan bagian tengahnya berlubang. Namun disitulah keunikannya, walau sudah berlubang masih bisa mengeluarkan bunyi khas. Gong sibolong memang tidak bisa lepas dari sejarah mistiknya. Ketika seseorang yang bernama Jimin mencari tahu di mana asal muasal bunyi gamelan yang didengarnya pada malam hari. Kalau untuk kesini, makin segini ini ya perkembangannya sudah agak menurun karena sudah tidak lagi banyak orang yang nanggap untuk acara hiburan, baik untuk acara hitanan, acara perkawinan, udah jarang yang nanggap. Kemudian juga pemerintah juga sementara ini masih terbatas untuk hal-hal yang sifatnya pertunjukan, pementasan. Jadi tidak rutin mengadakan pementasan-pementasan, sehingga kalau dulu mungkin kita bisa anggap bahwa Nayaga itu personil itu bisa dijadikan mata pencarian. Tapi kalau untuk yang sekarang
kayaknya sulit karena juga udah tidak ada yang nanggap. Masalahnya pertama udah banyak hiburan-hiburan yang modern seperti dangdut, ini ya. Kalau itu kan juga perlu tempat, ada panggung yang harus untuk jadikan pementasan. Sekarang hampir rumah-rumah dipastikan agak sulit untuk mencari tempat mendirikan panggung untuk pementasan gitu ya. Yang membedakan yaitu gongnya bolong, memang gongnya bolong, tapi bisa dipukul dan bunyi gitu, ada suaranya. Dulu pernah juga katanya menurut cerita pernah dicoba dirapetin tapi tidak bunyi gitu, tidak. Salah satu orang Tanah Baru asli gitu ya, Tanah Baru asli, dan dia kebetulan memang sejak dulu menurut ceritanya dia ngerti kesenian gitu, dan kebetulan anak-anaknya juga bisa dianggap bisa membantu untuk melestarikan kesenian yang dia punya. Akhirnya ya termasuk Pak Saning, itu anak yang pertama, diserahkan untuk mengurus setelah dia meninggal. Kemudian Wah Asem, atau di sini banyaknya orang bilang Waiot, itu anak salah satu anak dia juga. Nah kemudian selanjutnya dari Waiot itu diserahkan ke Pak Haji Bahrudin. Haji Bahrudin itu anak dari Bapak Maun. Maun itu anaknya Pak Jarah juga, jadi cucu. Nah dari Pak Haji Bahrudin kemudian juga setelah dia udah agak sepuh diserahkan ke Pak Kamca Atmaja. Itu juga salah satu cucu dari Pak Saning, anak yang pertama. Kemudian setelah Pak Kamsa meninggal dunia juga diserahkan ke Pak Buang Jayadi. Dan akhirnya pada tahun 2019 ini karena kepengurusan sudah tidak ada lagi, akhirnya diserahkan di daulat saya menjadi ketua Sanggar ketua kesenian tradisional Gong Sibolong Pusaka Jaya ini. Gong ini dirawat secara turun-temurun oleh keluarga dan karib kerabat di Tanah Baru, Depok. Bang Jerah adalah tokoh Betawi yang meneruskan perawatan gong tersebut setelah diterima dari orang tuanya Jimin. Kini Jerah dijadikan nama jalan di wilayah tersebut. Sehingga motivasi saya menerima penyerahan ini ya karena berusaha ingin melestarikan keberadaan Gong Sibolong. Karena kalau kita melihat dari sisi keberadaan Gong Sibolong ini sudah menjadi ikon kota Depok sebetulnya. Banyak itu kalau kita lihat di Google juga ya, kalau berupa kesenian tradisional pasti yang muncul Gong Sibolong. Sehingga saya berusaha karena panjak-panjak yang nayaga yang lainnya juga sudah agak tua dan tidak mungkin kita lestarikan terus karena mereka juga harus tidak lagi dijadikan mata pencarian gitu. Sehingganya kami berusaha mencari generasi muda untuk melestarikan keberadaan Gong Sibolong ini. Oh iya, sudah menjadikan budaya Depok. Bahkan saya lihat di Instagram itu Pak Wali Kota itu sudah background dia berpose itu udah Gong Sibolong. Itu cuma ya masih kondisi seperti semula. Cuma sekarang bawah itu karena pernah jatuh jadi pecah. Itu biasanya suaranya itu kan harus dipakai air bawah di gongnya itu. Nah, sekarang untuk naruh airnya itu udah ini, jadi kita pakai yang duplikatnya gitu untuk kesenian sehari-hari. Gong Sibolong harus bersaing dengan industri musik yang kini mengandalkan internet. Di tengah persaingan itu, regenerasi dilakukan para pewaris dengan mengajarkan anak-anak muda untuk mahir memainkan alat musik tradisional tersebut. Gong Sibolong kini tersimpan dalam sebuah ruangan khusus. Dia dikeluarkan manakala ada panggilan pentas pertunjukan musik tradisional adat Betawi.
Masyarakat pun kian bangga dengan semakin eksisnya Gong Sibolong dan kian dikenal publik.